Terima kasih Anda masih menyaksikan Health on Top dan kita kembali berbincang-bincang bersama Kak Ken dari Klub Baik Baik. Kak, orang mungkin kalau misalnya pemula untuk bersepeda pasti banyak banget ya, yang pasti pertama harus punya sepeda dan juga mungkin pertama mungkin jenuh ya, apalagi kalau misalnya untuk pertama kali ikut komunitas pasti harus ngikutin setiap riding harus mungkin kecepatannya beda. Nah itu kan pasti jenuh tuh. Gimana sih mungkin sebagai pemula untuk bisa mencintai olahraga sepeda tuh harus apa? Apa ya? Ya kalau misalkan mencintai sesuatu kan harus suka dulu ya. Kayak gitu. Tapi kadang ada juga sih yang emang karena ngelihat misalkan saya sepedaan, tiba-tiba ada temen yang belum sepedaan gitu. Nah dia pengen olahraga nih, tapi bingung kan, gue olahraga apa ya? Nah kebanyakan ngikut juga karena mereka tuh kayak udah punya temen lah untuk ngobrol, untuk ketemu kayak gitu sih. Jadi kayak misalkan lebih apa ya? Lebih kayak punya ini sih, kayak pengen sepedaannya tuh dia harus kayak kayaknya ada orang yang dilihat dulu nih. Nih kayaknya sepedaan seru ya. Jalan-jalannya ke sini, ini ke sini. Nah, itu dari situ dia jadi ada keinginan tuh. Dan kadang kan orang kalau sepedaan sendiri juga kurang enak ya. Jadi kalau rame-rame kayaknya lebih seru sih gitu. Kayaknya sih dilihat kalau saya lihat secara personal kayak gitu sih kayaknya. Karena emang ada aktivitas yang seru, terus ada temen juga di situ. Jadi dia nggak canggung gitu. Dan bisa kenalan juga sama yang lain. Menambah relasi ya, kembali lagi ya, menambah relasi. Iya, nambah jaring. Oke, nah kalau misalkan sepeda itu dilihatnya tuh sebetulnya dari lamanya atau dari seberapa jauhnya sih Kak? Nah kalau ditanyain ke masing-masing orang berbeda-beda sepertinya sih. Gitu. Tapi kalau dari untuk kalian sendiri gimana? Kalau saya pribadi, saya lebih suka itu. Nah, saya tuh ada sama teman-teman juga nih dari Klub Baik Baik tuh ada namanya random vakansi namanya. Jadi random vakansi itu misalkan kita cari di daerah Bogor sana, namanya Curug Rahong gitu ya. Nah itu kita belum pernah ke sana sama sekali tuh. Nah tapi kita biasanya pakai Google Maps buat ke sana. Gitu. Jadi selama perjalanan itu kita benar-benar buta perjalanannya. Dan sampai saya asik gitu. Kayak gitu-gitu. Yang penting happy. Jadi emang kalau saya pribadi lebih nikmatin setiap kayuhannya sih. Terus kayak lihat sekitar berjalan dengan tidak cepat gitu. Kita bisa nikmatin. Kayak gitu. Kalau dengan sepeda. BTW kalau misalkan untuk jenis sepeda sendiri kan masih ada banyak ya. Kalau ada road bike dan lain-lain masih banyak banget gitu. Kalau untuk Klub Baik Baik sendiri, jenis sepedanya mostly pada pakai yang kayak apa sih? Dan juga Kak kan biasanya punyanya yang kayak apa? Kalau di Klub Baik Baik campur sih semuanya. Semua sepeda ada. Dari BMX, MTB, road bike, fixed gear, vintage MTB gitu-gitu. Kita tuh soalnya nggak harus sepeda ini gitu, harus sepeda itu. Kita tuh yang penting sepedahannya, bukan sepedanya gitu. Jadi misalkan ada orang kan misalkan di suatu klub, misalkan klubnya jenis sepedanya A, tapi dia punya sepedanya B. Nah dia mau ikut goes nggak bisa karena sepedanya beda kayak gitu. Tapi sekarang udah mulai banyak yang emang nyampur gitu karena emang ngejar esensinya sebenarnya sepedahannya kayak gitu. Benar, karena emang kalau misalnya kita ketemu di jalan-jalan udah banyak banget ya sepedaan dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam harga. Benar. Dari yang murah sampai yang mahal. Nah, kan ngomong-ngomong nih era new normal nih kan sekarang aku nggak tahu sih, tapi kan mungkin bisa dibilang dan aku baca-baca berita sekarang pun juga naik 10 kali lipat penggunaan sepeda. Menurut kalian sendiri nih, ini tuh bertanda baik atau mungkin bisa dibilang ada yang mungkin nggak bisa bilang juga ada yang ikut-ikutan juga. Nah, menurut kalian sendiri melihatnya seperti apa? Kalau saya personal sih sebenarnya saya senang aja sih semua orang pada sepedahan. Jadi maksudnya ini kulturnya udah mulai harus kebentuk lah secara sepeda. Cuman harus lagi diedukasi masalah keselamatan di jalan kayak gitu. Karena saya lihat
Saya ngalamin sendiri hampir nabrak pesepeda malam-malam nggak pakai lampu. Yang kayak sebenarnya hal-hal kayak gitu sih, hal-hal kayak gitu aja di edukasinya. Terus kalau di jalan jangan ugal-ugalan, tetap ini aja, maksudnya tetap bersepedanya tuh biar tetap nyaman gitu, nggak usah ini kayak gitu. Secara kultur bagus gitu, cuman emang harus diedukasi sih secara keselamatan di jalannya tuh kayak gimana. Kan karena ini nih teman-teman yang tadinya sepedahannya di sekitaran komplek, terus akhirnya keluar ke jalan raya, nah kayak gitu ya mungkin belum tahu masalah-masalah kayak gitu. Memang kayak dari, kalau saya personal sih emang dari komunitas atau dari teman-teman yang lain harus ngedukasi masalah kayak gitu-gitu. Jangan dijustifikasi lah, mereka kan juga baru mencoba lah gitu untuk benar. nyamannya bersepeda kayak gitu. Gitu sih kalau pandangan saya personal ya. Dan pasti harus diperhatikan keselamatan ya kayak pengendara untuk bagi pengendara sepeda. Walaupun sekarang apalagi sekarang banyak jalurnya juga naik berkali-kali lipat. Jadi emang benar-benar harus diperhatikan juga ya kayak. Iya, harus ini aja saling menghargai antar sesama jalan lah. Gitu. Oke, nah pengalaman yang paling berkesan selama kakak nih bersepeda apa nih kak? Mungkin dari rute yang paling jauh atau pernah nih ngalamin hampir kesasar atau mungkin pengalaman yang bisa diceritain kak? Ya itu sih pas kita mau ke daerah Bogor itu, jadi kan emang kita tuh random aja ya, kita ituin titik pakai Google Maps gitu. Nah ternyata jalurnya itu dari sepeda ternyata nggak memumpuni gitu, nggak support, jalanannya tuh hancur banget. Terus kita goes itu tuh masuk lumpur yang hampir setengah ban, yang kayak gitu-gitu sih, tapi seru gitu. Jadi kayak pas pada sampai tujuannya seneng banget. Ya itu tuh kalau menurut saya ngelepas endorfin banget gitu. Hal-hal kayak gitu karena kita bosan di kota, goes di kota, kadang kita melipir goes ke pinggiran Bogor. Jadi kayak ada experience yang lain sih gitu. Oke, mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan iya. Mungkin apa ya, bisa kan setiap kita ke tempat baru kan ada pasti pengalaman-pengalaman dan juga mungkin ada peraturan-peraturan yang harus kita lewatin ya kayak gimana tuh maksudnya kayak dan juga mengenal diri sendiri, gue bisa nggak sih nih ngelewatin ujian-ujian atau rintangan-rintangan ketika sedang riding ya kayak tadi kan lewatin lumpur. Itu tuh jadi ini sih, jadi kayak kita lebih berdamai sama diri sendiri sih gitu. Pada saat kita lewat ini, kita marah gitu atau kesel ya lo harus berdamai sama diri lo sendiri gitu buat bikin trip ini tetap menyenangkan kayak gitu. Jangan lo rusak dengan mood lo yang gak enak gitu kan, toh kita juga bareng-bareng kan riding gitu. Oke, nah tapi kan ada kabar baiknya kalau misalkan di era-era sekarang ya, tadi banyak orang yang melek untuk olahraga dan juga bersepeda. Tapi untuk tipsnya dari Kak Kens apa nih yang bisa dikasih sebagai pemula? Mungkin bisa pemula bersepeda kira-kira harus apa sih gitu? Harus punya badan yang atau kalau sebagai pesepeda tuh harus ada makan khusus nggak? Atau olahraga khusus nggak? Perlengkapan ketika untuk riding tuh apa gitu? Tipsnya apa ya buat pesepeda? Harus punya sepeda dulu pertama. Terus kalau misalkan emang ngerasa capek berhenti aja gitu, nggak usah dipaksain gitu. Toh kita sepedaan juga bukan buat nyari jarak jauh atau ini kan, kita sepedaan buat seneng-seneng gitu. Jadi kalau ketika ngerasa capek ya udah berhenti gitu. Sebenarnya sih kadang masalahnya kayak gitu sih Mbak, kayak ketika kita riding sama orang yang nggak begitu kita kenal, kadang tuh kita gengsi untuk bilang capek ya gitu. Nah tapi kita tuh ngeliat tuh dari sisi itu tuh, ini orang kayaknya pada capek nih, udah kita berhenti dulu deh, berhenti minum, makan yang manis-manis gitu. Biasanya kalau teman-teman pada bawa kurma sama kismis tuh untuk dimakan kayak gitu. Oke. Makannya yang manis-manis ya, karena yang manis-manis kan jadi tenaga tuh kayak gitu. Oke. Nah untuk klub bike sendiri pernah ini nggak ikut kompetisi gitu nggak? Nggak pernah, karena kita bukan klub. Kita tuh bukan
Kita bukan klub. Buat itu pernah ditawarin buat riding Bromo apa kalau nggak salah. Tapi ya kita nggak, ya kita jelasin kita bukan klub gitu. Kita cuman alternatif movement aja. Oke deh, Kak, terima kasih banyak ya atas waktunya. Sama-sama. Oke, makasih udah mau nyempetin ngobrol-ngobrol sama kita dari Health and Fitness TV. Ya. Sukses terus, sehat terus, Amin. Sehat terus, jaga kesehatan juga. Salam untuk keluarga ya, Kak ya. Iya, sama-sama. Dan itu tadi percakapan kita bersama Kak Ken dari Klub Baik Baik. Dan akhir kata saya Viana Andita berserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.